Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan rasa puji dan syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sampai hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula saya senyum dan sholawat serta salam pada junjungan saya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah sebelumnya. Nama saya Egy Lesya Putri dengan NIM 503-2083 dari kelas 4C Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ekonometrika yang diampu oleh Bapak Fadlul Mubarak dengan judul tugas yang diberikan adalah menjelaskan tentang praktikum time series dan peramalan harga saham 100 hari yang akan datang berdasarkan model ARIMA. Baiklah, yang pertama itu kita panggil dulu datanya. Misalnya, teman-teman simpan di D, maka kita buka di data D. Dan jika teman-teman simpannya di data C, maka teman-teman bukalah di data C. Selanjutnya, kita running. Terlihat pada gambar itu tidak ada kata error, berarti masih aman. Setelah itu, kita lanjut lagi. Head datanya kita rubah dulu ke atas. Kita running kembali. Maka timbullah di sini head datanya. Habis itu kita kan mau melihat volume pada data kita. Kita ketik data seperti ini. Habis itu kita running kembali. Sudah muncul. Setelah itu kan kita mau lihat volumenya saja. Kita pindahkan head data yang atas ke bawah. Kita running kembali. Kan munculnya cuma yang bagian volume saja. Tidak ada kata error, berarti lanjut. Running kembali TS plotnya. Muncul grafik seperti ini. Bisa kita lihat. Sejauh ini masih aman. Kita lanjut lagi ke library the series-nya. Bagi teman-teman yang belum install package-nya, disarankan untuk install package-nya terlebih dahulu. Jika belum terinstall, maka itu akan error. Kita running kembali. Baik, aman. ADF test-nya kita running kembali juga. Sejauh ini terpantau aman. Kita lihat grafik ACF-nya. Baik, seperti ini gambarannya. Bisa dilihat. Lanjut lagi ke PACF. Kita lihat grafiknya. Kita running. Seperti ini grafiknya. Ya, jelas ya. Lanjut lagi kita periksa ke dugaan satunya. Ini dapat 6 karena dari grafik ACF-nya. Kita running, kita lihat. Kita lihat garis-garis panjang yang melampaui garis biru. Itu kan ada 6 tuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis di sininya 6. Terus, di tengahnya tetap 0. Kalau satu ini, kita ambil dari grafik PACF-nya. Nah, ini yang melampaui batas cuma garis 1. Dan yang berurutan cuma garis 1. Kalau yang
ACF tadi kan berurutan kan dari 1 sampai 6 ya, kita tulis 6. Kalau di sini kan cuma 1 ya, kita tulis di sininya 1. Kita running. Nah, itu di saya itu error karena data saya bukan kelipatan 7. Kalau misal 6-nya kita ganti dengan 7 itu tidak error. Oke, kita blok dugaan satunya. Kita running. Ya, di sini bisa kita lihat ini sampai MA7 dan ini ada intercept-nya. Kita lanjut ke dugaan 2. Itu sama saja seperti yang atas. Cuma di sini kita akan menghilangkan intercept-nya. Oke, kita running. Blok dugaan 2. Running kembali. Ya, bisa dilihat itu intercept-nya hilang ya. Lanjut lagi ke dugaan 3. Dugaan 3 ini terserah kita mau ngambil angkanya berapa ya. Itu kan di atas kan 6, kita ganti aja ke 5. 0-nya tetap dan satunya kita ganti ke 0. Kita running. Habis itu dugaan 3-nya kita blok. Kita running kembali. Ya, di situ terlihat MA-nya cuma sampai 5 dan intercept-nya tetap muncul kembali. Kita lanjut lagi. Sejauh ini terpantau aman. Library LM test-nya kita running. Jika teman-teman belum install package-nya, disarankan untuk menginstal package-nya terlebih dahulu. Setelah terinstall, bisa di running. Itu hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini pada layar. Lanjut lagi, kita uji co-op test-nya pada dugaan 1. Kita running. Nah, itu terlihat ada beberapa data yang signifikan. QF test 2-nya juga kita uji. Koefisiennya. Itu juga ada beberapa data yang signifikan. Itu yang ada bintang-bintangnya itu berarti datanya signifikan. Kita uji lagi yang dugaan 3-nya. Terdapat juga beberapa data yang signifikan, yang bintang-bintang. Kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Kita running lagi. Residual 1 dugaan 1-nya. Oke, aman. Terpantau aman, teman-teman. Kita lanjut lagi ke box test residualnya. Kita running. Oke. Aman. Running lagi. Running lagi. Oke. Di sana terlihat bahwa di residual 1, V-value-nya 0,9998. Di residual 2-nya, P-value-nya 0,9911. Dan di residual 3-nya, P-value-nya yaitu 0,8221. Oke, sejauh ini aman. Lanjut lagi ke library forecast. Jika belum mendownload package-nya, disarankan untuk mendownload. Jika tidak terdownload, itu hasilnya akan error. Jika sudah selesai proses pendownloadannya, kita running. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah itu, kita lanjut ke akurasinya. Akurasi dugaan 1. Kita running. Running lagi. Running lagi. Maaf, ada kesalahan. Running kembali. Nah, itu kan terlihat kan ada NE, RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE, ACFI. Kita lihat di RMSE-nya yang nilainya paling kecil. Itulah yang paling bagus dan akan kita ambil nantinya. Pada dugaan 1 nilainya 1455, 81, dan 46. Pada dugaan 2-nya 1454, 56, dan 53. Dan pada dugaan 3-nya yaitu 1458, 6300. Bisa kita lihat di sini
dugaan 2-nya RMSE-nya paling kecil tuh, yang 11455. Yang kedua 14554. Dan yang ketiga yaitu 14586. Jadi kita ambil forecast-nya yaitu dugaan 2. Kita ketik forecast dalam kurung dugaan 2. Nah, H ini untuk perkiraan atau peramalan 100 harga saham yang di masa mendatang. Kita ketik H sama dengan 100. Oke, kita running. Inilah ramalan harga saham pada 100 masa yang akan datang. Bisa teman-teman lihat. Ini. Oke, sekian video penjelasan dari saya mengenai praktikum time series menggunakan mode ARIMA dan peramalan 100 harga saham akan mendatang menggunakan model ARIMA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.